Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Sebagian besar game dibuat untuk hiburan, tapi ada beberapa yang bikin merinding karena satu alasan. Mereka berdasarkan kisah nyata. Dan bukan kisah biasa, tapi kisah gelap, tragis, dan bahkan mengerikan. Mau tahu apa aja? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana. Yuk kita bahas. Nomor 10. The Bridge Curse. Awalnya, The Bridge Curse itu sebuah film horor dari Taiwan ya guys. Tapi mendadak diangkat jadi game di mana latar belakangnya adalah Universitas Wenhao, yaitu kampus beneran di Taiwan yang udah punya sejarah kelam. Konon di sana ada jembatan yang dikutuk dan kalau kalian coba untuk menyeberanginya malam-malam, bisa langsung kesasar atau yang lebih parahnya lagi dijemput sama hantu cewek. Nah, di game The Bridge Curse Extrication, ceritanya bukan cuma ada jembatan aja, tapi ada lift angker, lorong kampus seram, serta munculnya cewek misterius. Ya bisa dibilang sih adegan paling serem tuh adegan di lift The deh. last images we have of Huang Tingting are in the elevator of the school's Daoren building. The surveillance footage shows her making some bizarre movements, and soon after, she disappears into thin air. The police released the footage imploring the public for help, but it yielded no results. That was 15 years ago to this day. Soalnya bukan karena serem aja ya, tapi gara-gara ceritanya mirip banget sama salah satu kasus orang hilang paling misterius, yaitu Elisa Lam. Buat kalian yang nggak tahu, Elisa Lam adalah mahasiswi asal Kanada yang lagi nginep di Hotel Cecil Los Angeles pada tahun 2013. Suatu hari, dia hilang begitu aja tanpa jejak, nggak ngomong ke temen, nggak ngabarin ke orang tua, dan nggak check out kamarnya juga ya. Satu-satunya petunjuk adalah rekaman CCTV hotel di mana dia tuh masuk lift, pencetin semua tombol, tapi pintunya nggak nutup sama sekali. Waktu dirinya pun berusaha ngintip keluar karena takut kalau ada yang nahan liftnya, gak ada siapa-siapa guys. Bahkan kelihatan kayak bicara sama sesuatu gitu kan. Baru 3 minggu kemudian, akhirnya jasad Elisa ditemukan berada di tangki air atap hotelnya. Gak ada yang tahu kenapa jenazahnya bisa berujung ada di sana ya. Dan mainin game ini ternyata kayak simulasi dari kejadian nyatanya. Meskipun pihak developer game tuh tidak konfirmasi apa-apa, tapi jujur game ini emang terlalu mirip sama cerita itu sih kalau menurut aku. Hey, who the hell's down here? Hello? She wants to eat me. There's blood everywhere. Nomor 9. The Dark Pictures Anthology The Devil in Me. Pernah dengar nggak ada pembunuh berantai yang saking niatnya dia tuh sampai bangun hotel sendiri khusus untuk menjebak dan juga menyiksa para korbannya? Kenalin, H.H. Holmes, arsiteknya para psikopat dan juga salah satu pembunuh berantai pertama di Amerika. Dia bukan cuma ngebunuh orang aja ya, tapi dia bikin istana pembunuhan alias murder castle untuk jadi arena bermainnya. Hotelnya ini juga bukan hotel biasa, ini tuh labirin maut guys. Isinya tuh lorong buntu, pintu jebakan yang ngarah ke tembok, kamar kedap suara, sampai ruangan gas tersembunyi juga. Nah uniknya setelah puluhan tahun kemudian, hotel neraka ini dibangun ulang, tapi dalam bentuk game horror berjudul The Devil in Me. Dalam game ini, kalian bermain sebagai tim pembuat film dokumenter yang dapat undangan misterius ke replikasi murder castle-nya ini ya. Yang awalnya cuma harus syuting aja, lama-lama mulai jadi aneh dong. Mulai dari anggotanya satu persatu hilang, lorongnya berubah-ubah sendiri, dan lebih ngerinya lagi ada seseorang atau sesuatu yang ngikutin kalian. Game ini bukan cuma sukses nakutin orang-orang ya, tapi bikin kalian tuh ngulik sisi psikologis Holmes juga sih sebenarnya guys. Kayak ternyata psikopat tuh bukan cuma pintar ngambil nyawa ya, mereka tuh jauh lebih pintar dalam menghancurkan mental korbannya secara pelan-pelan. What are you? What have you done? Calm yourself, sir. It seems your wife has had an accident. Nomor 8. Five Nights at Freddy's. Pasti tahu game legendaris Five Nights at Freddy's kan? Game jaga malam di restoran pizza yang isinya boneka robot kesurupan ini punya tugas yang simple sih sebenarnya, yaitu bertahan hidup sampai pagi hari dari teror Freddy dan juga kawan-kawannya. Gamenya tuh emang fiksi ya guys. Tapi kalian tahu nggak kalau vibe horror dan juga teror di restoran itu ternyata terinspirasi dari kisah nyata yang jauh lebih kelam loh. Nah banyak yang bilang inspirasi game ini tuh datang dari sebuah restoran keluarga terkenal di Amerika yang bernama Chuck E. Cheese.
Dulu restoran itu konsepnya kayak McD pas acara ulang tahun, dimana ada panggung kecil, boneka animatronik, dan hewan lain bernyanyi di panggungnya ya. Masalahnya banyak anak kecil yang malah auto trauma lihat boneka robot itu. Matanya tuh kosong, gerakannya kaku, senyumnya juga aneh. Udah punya vibe horor dari sananya gitu deh. Tapi bukan cuma boneka serem yang bikin Chuck E. Cheese jadi legenda urban. Ada satu tragedi berdarah yang terjadi di sana yang polanya tuh mirip banget sama teror di game Five Nights at Freddy's guys. Jadi pada tahun 1993 di salah satu cabang Chuck E. Cheese ini ada seorang mantan pegawai bernama Nathan Dunlap yang baru aja dipecat ya. Nah, karena sakit hati, dia balik lagi ke restoran itu pada malam hari setelah restorannya tutup. Di saat karyawannya tuh lagi bersih-bersih, Dunlap masuk dan juga menembaki 5 orang mantan rekan kerjanya. Ya, kejadian mengerikan ini terjadi di sebuah restoran pizza keluarga pada malam hari, lalu saat suasana seharusnya tuh sudah sepi ya. Mirip banget kan sama settingan game tadi. Meskipun pihak developer game gak pernah bilang terinspirasi dari mana, tapi suasana restoran, robot-robotnya, dan vibes-nya tuh mirip banget ya sama kejadian nyatanya guys. Nomor 7. September 12. Game ini tuh aneh ya, karena siapapun yang main aslinya nggak akan bisa dimenangin sama sekali. Nama gamenya adalah September 12. Jadi dalam game ini kalian tuh bakal ngeliat kota dari atas, terus ada beberapa orang yang ditandai sebagai teroris. Nah, tujuan kalian adalah ngambil nyawa teroris itu pakai peluncur rudal. Masalahnya game ini tuh gak ada skor, gak ada nyawa, dan gak ada game overnya. Bener-bener kalian tuh cuma disuruh klik untuk nembak-nembak doang guys. Nah, yang bikin ngeri adalah ledakannya bukan cuma ngambil nyawa si orang jahat, tapi juga membunuh warga sipil juga. Orang-orang di kota itu lalu berhenti, nangis, dan meratapi teman atau keluarga mereka yang tewas. Dan disinilah gamenya jadi mind-blowing sekaligus seram. Warga sipil yang tadi lagi nangis dan berduka, tiba-tiba bajunya berubah jadi gelap dan mereka tuh berubah jadi teroris baru. Yang awalnya kalian mungkin mikirnya tuh salah nembak, perlu momen untuk nembak, atau karena salah strategi, aslinya mah enggak kok guys. Emang gamenya aja yang gak bisa dimenangin. Dan game ini ngajarin bukan soal menang atau kalah ya, melainkan siklus kekerasan di dunia nyata. Dari judul gamenya aja sebenarnya udah ngasih clue ke serangan 9/11 dulu, dimana setelah gedung Amerika itu dibikin rata sama tanah, pihak pemerintah pun langsung meluncurkan serangan ke berbagai negara kan? Sama persis kayak di gamenya guys. Dan setiap teroris yang kalian habisi bisa menciptakan 10 teroris baru dari orang-orang yang berduka. Gimana nih menurut kalian? Nomor 6. Perdita. Seperti game-game indie lainnya, sebenarnya secara grafik tuh Perdita udah oke banget sih. Gak super realistis, tapi ya oke lah. Dari awal main pun sebenarnya aku jamin kalian tuh udah merasa ada yang gak beres ya. Dimana ada sesuatu yang ngawasin, bayangan yang lewat cepet banget, sampai menemukan catatan atau barang milik Julia Brown. Kok kayak nggak asing ya? Nah, aslinya Julia bukan sekedar karakter fiksi, karena dia adalah cewek yang tinggal di kota kecil bernama Frenier di tahun 1900-an. Dia ini sering dikenal sebagai dukun, gara-gara waktu kecil sering nyanyi lagu aneh sambil main gitar depan rumahnya. Liriknya yang paling terkenal tuh begini ya guys. One day I'm gonna die and I'm gonna take all of you with me. Orang-orang sih awalnya cuma mikir itu omong kosong aja. Tapi beberapa hari setelah dia meninggal di tahun 1915 lalu, mendadak ada badai gede banget yang literally ngapus satu kota itu dari peta. Bahkan 2 kota tetangganya itu Rudok dan juga Neptune juga ikut hilang loh. Nah, Perdita benar-benar ngambil vibes gamesnya dari cerita ini ya. Jadi bukan cuma sekedar horor hantu-hantuan aja, tapi ya horor yang emang gak bisa dijelasin sama manusia. Nomor 5. Granny. Tiap kali si nenek muncul ngomong I see you, dijamin bikin para pemainnya bakal jantungan kan? I see you. Nah, ternyata game ini anehnya bukan cuma karena horor aja, tapi gara-gara terinspirasi dari kejadian nyata. Tapi sebelum itu aku jelasin dulu ya. Granny ini adalah game horror survival di mana kalian kejebak di rumah nenek psycho dan perlu kabur dari sana dalam waktu 5 hari. Masalahnya dia tuh punya pendengaran super tajam guys. Ngegeser kursi sedikit aja bisa langsung dikejar loh.
Nah, konon katanya game ini tuh terinspirasi dari kisah nyata di pelosok Amerika bernama Tamara Samsonova yang merupakan seorang pembunuh berantai. Dia selalu ngeracunin korbannya dan ngubur mereka di halaman rumahnya juga. Bahkan waktu didatengin polisi, dia tuh duduk dengan anteng di bangku rumahnya seakan-akan cuma kedatangan tetangga doang dong. Gila kan? Udah nenek-nenek tapi tetap produktif ya guys. Dan kabarnya dia tuh nggak pernah dipenjara karena secara legal dianggap gila. Nomor 4. Forbidden Siren. Tahu game horor legendaris Silent Hill? Nah, kreatornya Keiichiro Toyama ternyata pernah bikin game lain yang gak kalah serem di PS2 dan namanya adalah Forbidden Siren. Game ini ceritanya tentang 10 orang yang selamat di sebuah desa terpencil di Jepang bernama Hanuda yang isinya udah jadi mayat hidup alias Shibito. Tugas kalian bertahan hidup dan juga kabur dari desa terkutuk itu ya teman-teman. Di game Forbidden Siren ini sambil bertahan hidup, kalian tuh bakal menemukan rahasia kelam di desa itu. Dulu di tahun 1938 ada seorang tentara yang baru pulang perang, tiba-tiba ngamuk dan juga membantai 33 warga desanya. Tapi disinilah ceritanya jadi creepy banget ya. Pembantaian 33 orang di game itu beneran pernah terjadi guys. Peristiwa aslinya dikenal sebagai pembantaian Tsuyama yang juga terjadi pada tahun 1938. Pantas saja ya orang Jepang langsung pada rame pas mainin game ini. Soalnya mereka bukan cuma main tapi seakan-akan ngeliat langsung kejadian nyata di sana puluhan tahun yang lalu. Nomor 3. Kholat. Daripada jadi game, kayaknya Kholat tuh lebih cocok jadi film horor aja deh. Soalnya game serem ini membuat pemainnya ke gunung bersalju di Rusia bernama Kholat Shakil yang artinya gunung kematian. Usut punya usut, ternyata game ini diangkat dari kisah nyata insiden Dyatlov Pass yang terjadi pada tahun 1959 lalu di mana 9 pendaki ditemukan tewas secara misterius. Bayangin, 9 mahasiswa yang awalnya tuh aman-aman aja mendadak tidak ngabarin sesuai jadwal dan pas ditemukan pun malah bikin ngusap dada doang ya guys. Karena tenda para pendaki ditemukan sobek dari dalam seolah-olah panik dan juga kabur keluar. Udah gitu, tubuh mereka ditemukan tanpa sepatu dan juga pakai baju daleman aja, serta adanya patah tulang tanpa mengalami luka di tubuh mereka. Nah, itulah yang bikin game ini dibuat karena kalian sebagai pemain harus mencari tahu apa sih yang terjadi sebenarnya. Soalnya sampai sekarang polisi pun belum menemukan konklusi yang pasti, melainkan cuma dapat teori-teori yang aneh aja. Nomor 2. 1378 km. Judul gamenya sendiri sebenarnya diambil bukan asal-asalan pilih angka ya, tapi itu adalah jarak dari timur sama barat Jerman waktu perang dingin dulu. Cuma sebenarnya bukan itu juga sih poin utamanya, melainkan karena game ini menceritakan tentang tembok yang dibangun untuk misahin wilayah ya guys. Dalam game ini, kalian bakal jadi tentara muda yang berdiri untuk menjaga perbatasan biar tidak ada yang lewat sama sekali. Ya, biar kalian tuh pada ngerti kenapa game ini kontroversial, teman-teman harus tahu dulu sih sejarahnya. Setelah Perang Dunia II, Jerman kan kebelah jadi dua ya, Jerman Barat yang demokratis, dan juga Jerman Timur yang komunis dan juga sengsara. Karena hidup di timur itu susah banget, jutaan orang tuh nekat kabur ke area barat. Solusi dari pemerintah Jerman Timur, mereka bangunlah itu tembok Berlin. Tembok ini bukan untuk nahan musuh, tapi untuk menjebak rakyatnya sendiri biar tidak bisa keluar. Dan yang paling brutal, tembok ini adalah zona pembunuhan. Para penjaga perbatasan diperintahkan untuk menembak di tempat siapapun yang nekat coba melintas. Ratusan orang berujung tewas ditembak cuma karena pengen bebas. Nah, di tahun 2010, game replika tragedi ini tercipta lah ya guys. Masalahnya yang aneh tuh gamenya nggak pernah ngasih tahu musuh kalian siapa, gak ada misi, dan ujung-ujungnya kalian cuma nunggu doang. Jelas, para penyintas dan juga keluarga korban tembok Berlin atau ngamuk lah. Mereka merasa game ini adalah penghinaan besar bagi orang-orang yang tewas demi kebebasannya, dan media-media pun menyebut game ini menjijikan serta tidak punya akhlak. Yang bikin makin parah, developernya milih tanggal rilis yang super sensitif yaitu 3 Oktober atau waktu Hari Persatuan Jerman, di mana ini hari libur nasional untuk merayakan bersatunya kembali Jerman Barat dan juga Timur. Wah, tone deaf banget ya. Gimana nih menurut kalian? Nomor 1. The Town of Light. Terakhir bukan cuma game hantu atau monster ya, tapi terornya tuh datang dari sesuatu yang jauh lebih nyata dan juga bikin nyesek, yaitu ingatan yang hilang.
The Town of Light ini adalah game yang tokoh utamanya yaitu Renee, di mana seorang cewek 16 tahun yang masuk ke rumah sakit jiwa di Italia pada tahun 1930-an untuk mencari tahu masa lalunya yang kelam ya guys. Nah, yang bikin ngeri, rumah sakit jiwa itu ternyata beneran ada dan bernama Ospedale Psiquiatrico di Volterra. Ini tuh salah satu RSJ yang paling kejam dan terkenal di masanya loh. Dan tempat ini tuh bukan RSJ biasa ya. Ini adalah tempat di mana masyarakat membuang orang-orang yang mereka tuh nggak ngerti. Begitu masuk Volterra ini, hampir mustahil deh untuk keluar. Hak-hak sebagai manusia tuh dicabut, terus dicap sebagai orang gila, dan apapun yang kalian bilang untuk membela diri bakal dianggap sebagai omong kosong belaka deh guys. Di dalam game ada adegan di mana karakter utama kita yaitu si Renee diikat di tempat tidur dan juga disuntik obat penenang. Adegan ini bukan dramatisasi ya, tapi itu adalah praktik standar di Volterra. Dan kalian pikir waktu RSJ ini akhirnya ditutup tahun 1978, para pasiennya bebas dan juga hidup bahagia? Salah besar guys. Saat pintunya ditutup, ribuan pasien ditelantarkan begitu aja. Mereka tuh nggak punya rumah, nggak punya keluarga, dan akhirnya jadi gelandangan di jalanan ya. Dilupakanlah oleh dunia. Inilah kenapa game Town of Light terasa begitu horor tanpa perlu memunculkan satu hantu pun. Lorong-lorong kosong yang dilewati, tempat tidur berkarat yang kalian lihat, dan catatan medis yang berserakan, semuanya pernah jadi saksi bisu penderitaan manusia nyata soalnya guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.